Hari ini kita berada di Jack One Studio Jalan Sembada Medan, dan kita sekarang sebentar lagi kita akan bercakap-cakap dengan Bang Jack Sembiring, owner dari Jack One Studio yang punya pengalaman yang cukup lama di dunia musik Kota Medan, menggarap hampir 20 tahun Bang. Iya. Dalam menggarap segala musik album daerah yang ada di Medan, baik itu Batak, Simalungun, apapun Karo, apapun itu ada semua di sini. Dan sekarang kita akan berbincang-bincang dengan Bang Jack Sembiring dengan seputar trik bagaimana membuat rekaman studio yang bagus. Mungkin Bang Jack bisa berbagi pengalaman dengan kita. Oke, selamat siang Bang. Iya, selamat siang. Oke. Ini studio kita ini diawali dari mana Bang? Awalnya dulu sekitar tahun 2000, antara peralihan dari analog ke digital. Jadi untuk di Medan saya yang mulai. Nah, jadi dulu awalnya pengalaman saya di Jakarta kan studio rekaman itu kan pakai pita itu loh. Iya, model yang besar. Analog. Nah, begitu tahun 2000-an ada teknologi yang sudah terjangkau untuk kita bahwa komputer itu juga memang bisa merekam. Nah, disitulah saya tertarik. Jadi memulai dari kecil dengan rekaman sistem digital, tapi dulunya tidak murni, masih dalam dulu ada istilahnya hybrid recording, itu perpaduan antara digital dan analog. Nah, jadi kenapa begitu? Kalau untuk analog dulu peralatannya kan besar sekali gitu. Jadi begitu ada teknologi digital, banyak hal-hal di dunia recording itu bisa terhandle hanya dengan sebuah komputer aja gitu. Makanya lebih untuk pada awalnya dulu untuk membuat sebuah studio rekaman itu begitu dibantu oleh namanya komputer digital recording, banyak hal-hal yang selama ini tidak terjangkau jadi terhandle gitu. Itu mulai awalnya. Abang punya pengalaman analog ke digital itu dari mana Bang? Mungkin dulu di pengalamannya dari Jakarta, itu termasuk dulu studio. Dulu kami diberi suatu fasilitas oleh almarhum DL Sitorus dulu, namanya Hama Studio. Itu belajar studio recording analog, full analog, nggak ada digital kayak itu. Dan ketika Bang dirikan di Medan, apakah sudah ada yang seperti itu? Belum ada. Orang masih, malah awal-awalnya saya dicemooh. Apa itu digital? Mana bisa digital rekaman komputer, tipis hasilnya segala macam lah, banyak dicemooh. Tapi ya lanjut aja. Dan pertama kali Abang buat di mana? Masih di rumah awalnya, rumah-rumahan saja, di kamar-kamar. Ya masih amatiran lah. Nah, baru setelah paham, buatlah dulu di Sedap Malam, jalan Ring Road. Mansur Bakti itu awalnya dulu. Terus setelah Abang buat itu, apakah Abang mendapatkan pelanggan atau abang promosi atau bagaimana? Nah, memang awalnya dulu di Medan pun aku ini kan arranger. Nah, jadi nge-ranger di rumah, tenteng alat bawa ke studio. Jadi begitu saya punya alat perekaman sendiri, udah yang klien-klien itu datang sendiri karena emang udah punya basic di arranger untuk rekaman album gitu. Dan Abang ya, klien Abang pertama siapa untuk rekaman? Pertama kali Abang buka studio? Pertama dulu kalau orang Karo mengerjakan albumnya Ruby Ginting. Ruby Ginting ya? Iya. Legenda. Iya, Ruby Ginting. Terus habis itu, tapi berbarengan itu ada dulu orang Ambon, namanya Agus Kaumasi. Lagu Ambon? Iya, enggak lagu rohani Ambon, tapi memang untuk konsumsi timur. Ambon sama Papua lah. Kerjain di sini, kirim cetak CD, kirim ke sana. Habis itu baru rame? Berjalan. Terus mengalir sudah, baru buka ke studio beneran, baru udah berjalan aja, udah orang udah pada tahu. Terus setelah itu tempatnya masih di sini Bang atau pindah lagi?
atau bagaimana? Ini tempat ketiga. Tempat ketiga ya? Iya. Yang pertama di Ngumban Pertama Surbati. Ngumban Surbati, baru pindah ke Pasar Baru, baru pindah kemari. Ini punya pengalaman bang, yang artinya punya pengalaman. Udah berapa album kira-kira dikerjakan di studio? Maksudnya di studio aja tuh Semua. Semua. Pengalaman abang? Oh, pengalaman kalau dulu sebulan itu paling tidak ada 2-3 album. 2-3 album. Iya, sebulan harus selesai. Maksudnya apa, sebagai arranger atau rekaman di sini? Nah, itu banyak pilihannya. Ada kadang orang bawa musik sendiri, ada yang kadang saya arranger aja sendiri. Tapi produksi studio itu paling enggak 2 sampai 3 album per bulannya harus selesai. Dan itu berjalan sudah 20 tahun. Ya kalikan aja. Dan kira-kira ada nggak lagu abang yang misalnya lagu Batak atau lagu Karo Simalungun yang menjadi hits sampai sekarang, menjadi hits? Kalau di daerah aku nggak ngikuti perkembangan hitsnya, apalagi setelah zaman platform YouTube ini. Oh iya. Iya. Tapi kalau dulu rata-rata ya memang keluaran dari sini hits semua. Iya. Dan membuat konsep studio seperti ini mahal kira-kira bang? Pilihan. Iya. Iya. Jadi dengan adanya teknologi yang aku bilang tadi, dengan adanya teknologi komputer banyak pilihan untuk membuat sebuah studio. Kita yang bagaimana, fleksibilitasnya, kualitasnya, tes yang mau kita dapat sejauh mana, itu pilihan. Dan belajarnya itu apakah susah? Susah. Recording apa? Nggak ada susah sekarang, tinggal buka Google dapat. Banyak tutorial bertaburan. Iya. Nggak ada susahnya lagi, yang penting mau aja. Yang penting mau aja. Ya. Mau aja. Dan memang sekarang dibutuhkan tuh mungkin pengetahuan rekaman untuk cover lagu mungkin ya. Cover lagu tuh bang, untuk sekarang Pak Pom kan. Nah, ini satu beda aja. Waktu zaman dulu kan tuh sebelum ada platform YouTube sama yang lain-lainnya seperti iTunes, Short TV apa segala macam, dulu kan tuh sistemnya kan masih diproduksi oleh produser. Nah, Ya. jadi produser itu akan menentukan minimal kualitas. Karena dulu cetaknya kan proyek ini masternya dicetak ke Jakarta. Jadi nggak boleh main-main masalah quality. Kalau sekarang di platform kan pakai handphone aja udah bisa diupload, nggak ada masalah. Nah, itu bedanya. Jadi hanya kreativitas sekarang. Dan kreativitas. Dan telinga orang mendengar pun sekarang semakin biasa-biasa saja mungkin. Karena setiap lagu ditayangkan di YouTube kayaknya laku-laku aja. Kualitas nomor 2. Idenya yang sekarang perlu. Untuk konten sekarang YouTube, ide itu yang harus memang cemerlang. Soal kualitas perekamannya, shooting audio, gambarnya itu nggak nomor 2 lah. Orang nggak begitu peduli. Jadi trik untuk mendapatkan suatu lagu yang layak untuk saat ini ditonton di YouTube seperti apa bang? Mungkin abang pernah nonton YouTube dan lihat lagu ya seperti lagu gini sebenarnya nggak terlalu bagus, tapi kenapa disukai orang? Apakah penampilan, apakah suara atau video klip atau bagaimana? Kalau trik-triknya itu kan ada beberapa trik sebenarnya. Ada dari kita jual lagu, berarti bikinlah lagu yang bagus yang orang suka. Kita jual strategi misalnya dari penyanyi yang bagus apa segala macam, atau dari garapan musiknya, tergantung dari segmen mana kita mau ngambil kesenangan orang dari ide kita itu. Nah, jadi memang rata-rata sekarang orang pengennya itu ide yang original, nggak ikut-ikutan. Nah, orang pengen yang sesuatu yang baru terus gitu. Jadi maksudnya misalnya nih dari lagu ya, apa sih orang suka nih, bagaimana model lagunya, itu dari segi lagu. Nah ini kita formatnya musiknya gimana sih, main gitar amplak aja pakai gini. Nah itu trik aja, itu yang harus dipikirkan, ide cemerlangnya, kreativitasnya. Kalau dulu kan satu lagu yang diciptakan orang dinyanyikan beberapa orang tidak terkenal dengan istilah cover. Iya. Paling dinyanyikan ulang. Sekarang siapapun yang menyanyikan lagu ulang tanpa izin masuk dikatakan cover. Menurut abang istilah cover ini menyalahi aturan atau bagaimana? Itu dualisme sih pemikirannya. Ada yang senang lagunya di cover, ada yang enggak.
Ah. Tergantung yang punya lagu. Iya. Kadang misalnya gini kan, posisinya ini misalnya punya lagu ini belum ngetop nih. Dia akan senang lagunya di cover orang. Agar apa? Begitu lagunya di cover orang, ciptaannya makin ngetop. Ah. Jadi next time-nya orang minta lagu sama itu udah Udah ada harga. Udah ada harga. Iya. Ya? Apalagi pencipta baru ya. Pencipta baru pasti pengen lagunya di cover sebanyak-banyaknya, dia nggak peduli. Tapi kalau yang udah senioran, ada yang mengcover keberatan. Nah, makanya tergantung situasi pencipta yang punya lagu. Kita kembali ke studio, Bang. Ini apakah artinya kalau alat mungkin rekaman mungkin ada range dari termurah termahal, itu kira-kira pengalaman Abang dari 20 tahun untuk berstudio, apakah itu mempengaruhi hasil, Bang? Dari segi harga, kualitas, merek mungkin ya. Kalau merek sih nggak spesifikasi. Iya, speknya yang perlu. Kalau ya makanya aku bilang tadi kan, kalau membuat sebuah studio itu kita mau tesnya sejauh mana, hasil yang mau kita dapat sejauh mana, dari situ akan ketemu biaya-biaya yang dibutuhkan. Nah, kalau misalnya oke, antar gang-gang aja deh, untuk gang-gang kelas gang-gang aja udah ya minim, hanya ini bisa. Tapi gitu kita kualitasnya mau bersaing di dunia nasional, apalagi internasional, jangan pakai kelas gang, hancur kita. Iya. Karena gini dia, satu alat yang sama, fungsinya sama, iya kan? Semua sama fungsinya. Pokoknya fungsi alat itu satu itulah. Tapi dengan kualitas, maksudnya perbedaan kualitas itu bisa membedakan, ini harga 1 juta, ini harga 20 juta. Bayangin, satu alat gitu loh. Satu alat misalnya dalam mic gitu. Iya, misalnya mic ada harga 200.000, ada harga mic harga 45 juta. Mau yang mana? Ini tuh. Iya. Ya. Nah, jadi itu pilihan. Kira-kira siapa aja pernah rekaman di sini, Bang? Selama 20 hampir semua yang di Sumatera Utara sih. Iya. Wah, itu Simalungun, Toba, trio. Sekarang paling banyak trio di sini, trio Batak. Dari kaum kita orang Toba banyak di sini. Kalau dulu kan, Bang, untuk membuat sebuah rekaman ini kita memerlukan banyak langkah-langkah yang orang nggak tahu, sangat ribet. Menjumpai produser, sampai ke studio rekaman, sampai jadilah album. Mungkin Abang punya pengalaman bagaimana cara mudah untuk rekaman saat itu? Mungkin banyak orang yang ingin mengetahui. Salah itunya. Iya, emang untuk sekarang ini untuk menjadikan lagu kita itu menjadi sebuah lagu gitu komplit sehingga siap tayang udah sangat mudah, nggak kayak dulu lagi. Ya, kalau dulu namanya kan ada namanya produser. Di produser inilah yang punya hak izin, izin untuk memproduksi lagu. Jadi dulu walaupun kita punya segala macamnya nggak ada izin ya nggak bisa. Itu zaman kaset dan VCD gitu. Jadi begitu kita punya master rekaman, gitu kita mau cetak kan, cetaknya hanya ada di Jakarta dulunya. Orang pabrik akan minta izin kita. Dan kalau kita punya uang pun nggak bisa ya? Nggak bisa dulu, harus punya izin. Iya, harus urus izin dulu ya, mulai dari PT atau CP atau apa, pokoknya ada izin untuk produksi rekaman. Nah, kalau untuk sekarang kan kaset dan CD, VCD itu nggak ada lagi. Semua orang jualan di Pakro, baik itu di iTunes, di Sport TV, di YouTube, di Amazon, di mana. Tapi pada umumnya sekarang paling familiar adalah di YouTube. Nah, jadi kalau dulu kan kita membuat sebuah rekaman kan butuh 10 lagu. Satu album. Iya, baru sah dikatakan satu album rekaman. Satu album rekaman itu 10 lagu isinya. Dan dengan 10 lagu kah kita bisa berjualan? Iya. Jadi kita menjual karya kita kalau sudah terekam 10 lagu. Iya, itu dulunya. 10 lagu cetak dan ada satu album rekaman. Album isinya 8 atau 10 lagu lah. Rata-rata ada mungkin 12, kita bonus track lah segala macam, itu masalah ini kayak apalah itu kan jualan gitu. Tapi untuk sekarang
untuk kawan adik-adik sekarang tuh, kawan-kawan sekarang yang pingin merekam album lagunya, satu lagu aja udah bisa. Ada lagu, datang ke studio, kita garap di sini, jreng, shootingkan, udah upload ke YouTube, jadi. Dan untuk masuk ke studio rekaman ini bagaimana langkah-langkahnya Bang? Mungkin ada teman-teman yang pengen berambisi rekaman tapi dia nggak tahu langkah-langkahnya gimana. Iya. Ya sebenarnya udah bebas ya istilahnya, gampang, ya gitu. Jadi Anda punya lagu, jumpai seorang namanya arranger, siapapun itu. Nah, arranger ini lah seorang diri mengerjakan. Jadi nggak butuh, sekarang itu nggak butuh lagi pemain drum, pemain bass, pemain gitar. Cukup satu orang arranger aja, dia bisa mengerjakan semuanya. Nah, jadi modal itu datang ke studio, kita rekam di sini, kita mixing sini, mastering, udah. Nah, jadi kira-kira nggak ribet kan? Enggak, sekarang udah gampang aja. Jadi nggak usah takut untuk melakukan sebuah merekam lagu sekarang, jangan takut lagi. Kalau dulu kan mungkin untuk merekam sebuah lagu, kriteria penyanyi mungkin minimalnya ada, harus yang bagus gini, jangan ada banyak salahnya segala macam, karena dulu kan kita itu kalau makin banyak salah operator suntuknya yang ganggu. Karena pitanya menipis. Iya, banyak makan pita nih penyanyi. Kalau sekarang ada lagi. Iya, dengan modal sederhana saja semua bisa dimodifikasi sekarang. Nggak, dengan teknologi digital sekarang nggak ada lagi susahnya. Nah, kira-kira untuk rekaman ini berbiaya besar Bang? Kira-kira relatif. Ya? Jadi sekarang kan ada namanya virtual instrumen. Jadi instrumen itu semua alat-alat musik itu semua ada virtualnya, seolah-olah imitasi lah istilahnya. Nah, ya kan, ada emas asli, ada emas imitasi, sama-sama emas itu. Jadi untuk menghemat biaya rata-rata sekarang orang menggunakan imitasi itu, imitasi bunyi. Kalau didengar nggak ada perbedaan? Itu tergantung arrangernya. Ada yang kadang tertipu seolah-olah itu pemain saksofon, padahal bukan pemain saksofon, virtual yang main. Jadi semuanya udah bisa. serba digampangkan, serba dimurahkan, karena nggak perlu lagi ngambil pemain. Kita butuh saksofon, manggil pemain saksofon, bayar dia lagi. Butuh pemain gitar, tarik pemain gitar, bayar lagi, nggak ada lagi itu. Jadi sekarang kalau mau rekaman, ada lagu yang mau dinyanyikan atau diciptakan, tinggal dibawa ke Bang Jack, di aransemen, selesai. Sampai rekaman ya. Sampai rekaman. Nah, kalau videonya nanti hubungi Bang Joy. Untuk klipnya ya kan. Oke. Untuk alamat atau nomor telepon silahkan lihat di sini, nanti kami akan buat di deskripsi juga alamat studio Bang Jack One ini. Dan sekarang Bang, aku dengar Abang ada menggarap YouTube Bang. Iya. Namanya kalau nggak salah Kuta Kukarofok. Ini berbau unplugged, instrumen-instrumen yang asli, yang tidak digital, akustikan. Akustikan. Kenapa Bang berpikir untuk membuat ini? Nanti ada di apa aja juga di sini alamatnya dan bisa dilihat di deskripsi. Kuta Kukarofok. Iya. Itu sebenarnya apa, kebosanan dengan dunia digital. Kembali ke alam ya. Iya, back to nature. Jadi selama hidup saya emang akrab dengan namanya dunia digital, musik digital lah istilahnya. Iya, termasuk tadi virtual instrumen tadi itu. Jadi saya dulunya emang ya kerjaan aku itu mengotak-ngatik synthesizer, bunyi synthesizer sehingga menjadi bunyi ini. Misalnya dulu namanya sound designer. Iya. Iya, saya banyak dulu bergerak di situ. Jadi buka studio rekaman pun ya digital. Karena kalau udah sekarang udah full digital. Udah full digital. Jadi kebosanan itu pingin ayah akustikannya sekali, main yang gampang-gampang. Musiknya nggak susah, pokoknya kita bisa rame-rame ketawa-ketawa di situ, meriah hati senang, udah. Nah, dari konsep alasannya hanya itu aja sih sebenarnya.
kebosanan di dunia digital ini. Tapi Kutaku Karofok ini kan digarap, mungkin orang melihat apa adanya, mungkin konsep itu dibawa apa adanya gitu atau gimana? Iya, untuk mengakrabkan diri sebenarnya. Jadi kita Tidak ada tuh jarak ya. biar antara kita itu sama penikmat itu nggak ada jarak, bahwa mereka yang kami lakukan bisa mereka lakukan gitu. Tidak mustahil mereka lakukan karena garapannya sederhana aja. Nah, jadi konsepnya ya semua bisa menghibur. Oh. Intinya begitu. Nggak mesti penyanyi, nggak mesti yang jago nyanyi, jago main gitar, semua bisa menghibur. Bisa tertawa, bisa terhibur semua. Nah, konsepnya itu tadi, nggak ada mendekatkan jarak dengan penonton gitu. Oh. Ah, jadi harapan abang dengan Kutaku Karofok ini apa bang? Apakah hanya rekaman saja atau apa ke depannya? Nggak ada sih, sebenarnya meriah-meriah aja. Meriah-meriah aja. Ya? Iya, untuk sarana ekspresi aja. Maksudnya kan begini, ini sekarang kan banyak nih orang-orang tua yang sekarang ini, dulunya waktu masih muda ada talentnya untuk bernyanyi, bermain gitar. Cuman dulu ini kan untuk merepresentasikan idenya itu kan susah, macam dulu tadi kan harus ke dunia rekaman, bawa itu ribet segala macam. Nah, jadi kalau udah misalnya udah berumur, dibikin lagi kayak anak muda sekarang kan dah. Iya kan? Puber kedua ya. Iya, jadi dengan adanya Kutaku Karofok itu ya siapa aja ayo gitu. Oh, jadi nggak ada pemain terikat ya? Nggak ada terikat. Siapa aja mau pengen masuk, ayo kita nyanyi sama-sama di sini, meriah-meriah sini. Ya konsepnya sederhana gitu aja. Jadi nggak ada ini menjadi sebuah, nggak ada, hanya sebuah komunitas bersama saja istilahnya. Jadi nggak, ya, makanya tidak nanti di situ pemainnya berganti terus. Kalang hari ini, besok yang ini, besok ini, nggak ada. Jadi siapa aja bisa Siapa datang aja ya? bisa, welcome aja, nggak ada masalah. Kalau tiba-tiba ada yang pengen bernyanyi, nelpon abang? Di Kutaku. Iya. Iya, kita kenal dulu. Kita kenal dulu. Iya, kita dapatkan chemistry-nya dulu. Cocok dulu kita rasa. Iya kan ini masalah pertemanan. Ke Keakraban ya. Iya, satu dimensi lah istilahnya. Iya, jangan nanti nampaknya kita meriah itu padahal hati kita tuh nggak care sama dia. Ada dia penunjuknya, jadi nggak. Pokoknya di dalamnya itu kebersamaan itu istilahnya. Nggak ada lu bos, di luar lu bos. Sini anak buah, nggak ada anak buah, sama. Nah, jadi di musik ini nggak sekat-sekat itu. Nah, makanya harus kenal dulu. Jadi banyak juga bang, Spuring nyanyi lagu situ sekali sih. Ya kita kenal dulu. Siapa lu? Iya kan? Karakter suara seperti apa? Ah, itu masalah kedua, itu nggak ada masalah. Oh, Kita ke pribadinya dulu. Chemistry dulu Iya, ya. chemistry-nya dulu kita dapatkan. Nanti kita aja belum kakrab, gimana kita mau bernyanyi bersama gitu. Tapi sebenarnya nggak susah sih. Yang penting jangan menyekat diri. Jangan bawa ego di luar itu ke dalam, jangan dibawa. Ke Kutaku jangan dibawa. Oh, jadi kebersamaan. Status sosial di luar lah. Oh. Di Kutaku ini kita sama. Sama. Iya. Itulah konsepnya ya. Iya, karena anggotanya mungkin latar belakangnya berbeda. Sana tukang beca, sini jual buah ketengan, sana tuh es cendol. Ya, di musik kita jangan berbeda-bedain. Sana mungkin produk pengusaha suksesnya. Di sini kita sama, jangan dibawa ke dalam ya apanya gitu. Nah, makanya di Kutaku itu ya meriahnya kita dapatkan. Berarti Kutaku Karofok ini komersil juga bukan? Enggak ada ya? komersilnya. Nggak ada komersilnya. Free biaya, nggak ada biaya. Hanya hobi aja ya. Hobi aja, makanya chemistry-nya dapat dulu karena biaya itu nggak ada. Nah, pokoknya ada waktu luang sama-sama, ayo kita nyanyi sama, ayo. Gitu. Karena aku lihat konsep syutingnya juga hanya di teras rumah. Iya, gitu. teras aja. Mana apa di taman-taman. Kayak film India. Ya, kemeriahan aja. Makanya maksudnya itu tadi biar yang menonton pun dekat. Betul-betul ala seniman, betul-betul Iya, seniman ya, dekat gitu. Nah, jadi
Kalau gitu-gitu kan kamu bisanya. Nah, itu enaknya. Bisa, ayo sama sini kita gabung gitu. Gabung ke sini ya, ada waktu gabung kita nyanyi. Oke Bang, kembali ke rekaman tadi, berarti tidak semua orang sekarang merasa sulit untuk rekaman Bang? Jangan merasa sulit sekarang, gampang. Berarti tinggal bikin ide sendiri, cari intinya kreativitas. Jadi sekarang dulu orang berkreativitas belum ada sarana, sekarang terbalik, sarana di mana-mana ada. Yang nggak ada itu kreativitas. Iya. Dan original ya. Nah kalau itu kan masalah moralitas saja. Lu mau nyuri tapi nggak ketahuan. Ada juga sistem ATM Bang, amati, teliti, modifikasi kan gitu. Itu terserah mau dari mana sumbernya, karena lagu ini kan satu lagu diilhami oleh lagu sebelumnya, itu akan begitu terus. Abang juga begitu? Ya begitu. Ada lagu-lagu yang menginspirasi. Yang saya inspirasikan itu menginspirasi dari lagu lain juga sebenarnya. Itu pasti berurut. Dan akhirnya lagu abang pun diinspirasi sama arranger baru kan? Terserah, iya tuh sama ya. Dia tuh cari, oh ini aku asik ini gininya. Aku bikin model gini deh dengan karakter gitu. Itu masalah ini kreativitas aja. Sumber kreativitasnya mau dari mana aja terserah. Nggak ada yang larang. Iya kan? Mau dari sumbernya air, suara air bisa. Dari musik gitar orang jreng-jreng bisa, nggak ada patokan. Dan kalau teman-teman yang mau belajar arrangement mungkin bisa berguru juga lah dengan abangnya. Silahkan, kalau itu aku senang. Apalagi sekarang yang mau menggeluti bidang ini nih, istilahnya operator audio. Kalau ada yang mau belajar silahkan datang, aku ajarin sampai bisa. Gratis Bang. Gratis. Yang penting tahan banting ya. Maksudnya tahan, maksudnya memang apa sih? Tahan duduk itu mengamati, tahan itu aja, apa namanya istilahnya itu. Secara fisik nggak bosan ya, gitu. Jangan bosan. Memang audio ini nggak kalau belum mengerti membosankan. Tapi begitu sudah dapat kliknya cepu jadi asik, malah bisa 2 hari nggak keluar. Iya. Dan yakin bisa ya? Yakin bisa, sekarang nggak susah lagi. Teknologi memudahkan. Kalau memang dulu analog memang ya ampun, memang prosesnya bertahun-tahun. Kalau sekarang nggak lagi. Artinya dulu kalau menjadi kita dibonceng atau jadi kenek pun agak susah ya? Iya, dulu istilahnya kalau di Jakarta sound engineering recording, nah kan gitu. Kalau dulu kan analog itu kan semua serba feel. Kuping semua, karena suara itu belum divisualisasikan. Suara itu hanya dinilai oleh kuping. Jadi gimana kita mau mengajarkan sama orang kurang gini, apanya kurang gitu, nggak ada patokan. Iya kan? Kalau sekarang digital kurang ini udah ada suara itu sudah divisualkan sama komputer. Jadi kita tinggal ngasih jurus, ini suara ini nggak boleh gini, ini batasannya udah langsung tergambar. Nah, jadi lebih gampang kan belajar, nggak susah lagi. Jadi untuk adik-adik atau teman-teman ya sebenarnya yang paling nggak yang masih muda lah, agar prosesnya ke depan masih berguna untuk yang lain kan gitu. Apalagi yang tidak punya, kalau aku sih mending yang apa namanya, yang maaf dulu yang kesusahan lah secara finansial, tidak ada apanya, tamat SMA nggak tahu mau kemana, tapi punya bekal, punya rasa musikalitas, datang aku ajarin gratis, bisa bayar ya, yang pasti punya kemauan ya. Iya kalau nggak kemauan gimana? Kemauan harus tinggi, intinya itu kemauan tinggi. Nah, intinya itu aja, kemauan tinggi. Kalau soal bisanya pasti bisa, 6 bulan clear tuh. Memang banyak juga mungkin kita yang punya pengalaman, punya keinginan dan punya talenta, tapi kita nggak tahu menyalurkan kemana kan. Musik mungkin ke abang kan. Iya, kalau aku ini kan agak komplit juga. Musik bisa, arranger bisa, rekaman bisa. Bisa, ya. Betul kamu bisa. Jangan-jangan ini kemarin made in sendiri ya. Made in Dewi.
Oke Bang Jack, terima Iya. kasih untuk cakap-cakap hari ini dan semoga sukses terus, dan bagi siapa yang ingin belajar atau berguru Iya. bahkan untuk rekaman di studio, caranya sekarang sudah tidak ribet lagi. Silakan lihat di sini untuk alamat dan nomor telepon dari Bang Jack, nggak apa-apa ya, di Ya. Bobby kasihkan ya. Di deskripsi juga ada, dan sampai jumpa kita di cakap-cakap berikutnya.